Aroma tumis kangkung terasi dan ayam goreng lengkuas memenuhi dapur modern di sebuah rumah mewah kawasan Citraland, Surabaya Barat. Aroma itu seharusnya menjadi aroma pulang. Aroma yang menenangkan, yang menghapus lelah setelah seharian bergelut dengan macetnya Jalan Maijen Sungkono. Nadira Wicaksana berdiri di depan kompor. Usianya 30 tahun. Rambutnya diikat asal-asalan, beberapa helai jatuh ke pelipis. Ia mengenakan daster batik rumahan, kain yang sudah sering dicuci hingga warnanya sedikit pudar. Ia mencicipi masakannya sendiri. Sedikit asin. Sedikit gurih. Nadira tersenyum kecil. Ia tahu suaminya, Arman Pratama, sudah lama tidak menyukai masakan rumahan seperti ini. Lidah Arman telah terbiasa dengan wagyu steak, pasta mahal, dan hidangan fusion di restoran hotel bintang 5. Terbiasa dengan makanan yang difoto sebelum dimakan, yang harganya bisa setara gaji sebulan pegawai kecil. Namun bagi Nadira, memasak bukan sekadar tugas istri. Itu ritual. Cara sederhana untuk tetap merasa berguna di rumah besar yang sering terasa lebih seperti hotel kosong daripada tempat tinggal. Suara mobil memasuki carport terdengar. Nadira refleks mematikan kompor. Ia mencuci tangannya, mengelapnya di celemek, lalu merapikan rambutnya sedikit di kaca dapur. Ia berjalan cepat ke pintu penghubung garasi. Arman masuk tanpa menoleh. Tas kerja bermerek ia lempar ke sofa ruang tengah. Dasi sutra mahal ia longgarkan. Napasnya berat, panjang. Seperti orang yang merasa seluruh dunia membebani pundaknya. Wajah Arman tampan. Posturnya tegap. Jam tangan di pergelangan tangannya berkilau terkena lampu rumah. "Selamat malam, Mas. Mau langsung mandi atau makan dulu?" tanya Nadira pelan. Arman tidak menjawab langsung. Ia berjalan menuju meja makan marmer. "Makan. Saya lapar." "Sing. Dak." Nadira segera menyiapkan piring. Menyedokkan nasi putih hangat. Meletakkan ayam goreng dan tumis kangkung dengan rapi. Arman makan dalam diam. Sendok dan garpu beradu dengan piring, menjadi satu-satunya suara di ruang makan luas itu. Nadira duduk di seberangnya, hanya dengan segelas air putih. Ia tidak makan. Seperti biasa. "Bagaimana di pelabuhan hari ini, Mas? Lancar?" tanya Nadira hati-hati. Ia tahu perusahaan suaminya, Pratama Maritim, sedang menangani pengiriman kargo besar ke Eropa. Arman meletakkan sendoknya agak keras. "Kamu ngerti apa soal pelabuhan, Nat?" Nadira terdiam. Urusan kontainer, demurrage, bea cukai, itu bukan topik buat ibu rumah tangga yang tahunya cuma harga cabai di pasar. Nadira tersenyum kecil. Senyum yang sudah dilatih bertahun-tahun. "Ya, cuma tanya. Barangkali Mas butuh teman cerita." Arman menyeka mulutnya dengan tisu. "Saya nggak butuh teman cerita." Ia menatap Nadira, dari ujung rambut sampai ujung daster batiknya. "Saya butuh istri yang bisa diajak tampil, yang ngerti bisnis, yang nyambung kalau diajak bicara soal ekonomi makro. Bukan cuma resep masakan." Kalimat itu jatuh satu persatu, seperti palu kecil yang memukul dada Nadira. Namun wajahnya tetap tenang. Arman meraih tas kerjanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Tanpa basa-basi, amplop itu dilempar ke tengah meja makan, meluncur mulus di atas marmer, berhenti tepat di samping mangkuk sayur. Nadira menatapnya. "Apa ini, Mas?" "Buka saja. Itu tiket kamu buat keluar dari hidup saya." Dingin. Seperti suara orang asing. Jantung Nadira berdegup lebih cepat. Tapi tangannya tetap stabil saat mengambil amplop itu. Ia membuka segelnya perlahan. Di dalamnya, dokumen tebal dengan kop firma hukum ternama di Surabaya. Gugatan cerai. Nama Arman Pratama tercetak sebagai penggugat. Nama Nadira Wicaksana sebagai tergugat. Hitam di atas putih. Tanpa emosi. "Mas, jangan drama." Arman menyandarkan punggungnya ke kursi. "Nat, saya muak. Kita sudah nggak selevel." Ia menatap Nadira seperti menatap bawahan yang gagal. 5 tahun lalu, waktu saya masih merintis karir di perusahaan logistik kecil, mungkin kamu cukup. Tapi sekarang saya direktur utama Pratama Maritim." Nada suaranya penuh kebanggaan. "Saya butuh pendamping yang high class, yang bisa merepresentasikan siapa saya sekarang."
Nadira menatapnya lurus. Jadi karena aku pakai daster dan suka masak, aku nggak pantas jadi istrimu lagi. Suara Nadira tenang. Terlalu tenang. Membuat Arman sedikit gelisah. Bukan cuma itu. Ini soal mindset. Kamu pasif. Nggak punya ambisi. Saya membangun perusahaan. Kamu cuma di rumah. Saya malu kalau harus bawa kamu ke acara makan malam dengan kolega dari Singapura atau Jepang. Mereka bawa istri sosialita. Berpendidikan tinggi. Punya bisnis sendiri. Arman berhenti. Menatap Nadira lama. Sedangkan kamu, cuma kamu. Arman berdiri. Berjalan mengitari meja. Berhenti tepat di samping Nadira. Tanda tangani itu cepat. Saya nggak mau proses ribet. Semakin cepat kamu tanda tangan, semakin cepat kamu bisa belajar hidup mandiri tanpa uang saya. Nadira mengangkat wajahnya. Ada kilatan aneh di matanya. Sekilas. Lalu hilang. Baik, Mas. Kalau itu maumu. Ia menutup map dokumen itu dengan rapi. Lalu berkata pelan. Habiskan makan malammu. Sayang ayamnya kalau dingin. Arman mendengus. Menggeleng. Perempuan aneh. Ia berbalik dan naik ke lantai atas. Meninggalkan Nadira sendirian di meja makan bersama amplop coklat yang terasa lebih berat dari besi. Nadira tetap duduk. Tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya menatap piring ayam goreng yang mulai dingin. Sabtu malam. Langit Surabaya cerah. Udara terasa sedikit lebih bersahabat dari biasanya. Di sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota, lampu kristal raksasa memancarkan cahaya keemasan yang memantul di gaun-gaun malam bertabur payet dan setelan jas mahal para tamu undangan. Ini adalah acara tahunan Asosiasi Pengusaha Logistik Jawa Timur. Ajang tempat para pemain besar industri maritim dan ekspedisi berkumpul, saling pamer pencapaian, saling menjilat, dan saling mengukur siapa yang paling berkuasa. Arman Pratama melangkah masuk seperti selebritas. Setelan jas hitamnya dijahit khusus oleh penjahit langganan pejabat Jakarta. Sepatunya mengkilap, rambutnya tersisir sempurna. Namun yang paling mencolok, di lengannya bukan Nadira, melainkan seorang wanita muda bernama Selena Hartono. Usianya 26 tahun. Lulusan universitas luar negeri. Setidaknya begitu yang tertulis di CV-nya. Saat ini ia menjabat sebagai manajer keuangan Pratama Maritim, posisi yang Arman berikan 3 bulan lalu lewat jalur yang sangat pribadi. Selena mengenakan gaun merah marun ketat yang menempel di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan belahan kaki tinggi. Cukup berani untuk menarik perhatian. Cukup sopan untuk acara bisnis. Riasan wajahnya sempurna. Senyumnya terkunci pada mode, mempesona. Pak Arman. Wah, makin sukses saja kelihatannya. Seorang pria paruh baya menghampiri mereka. Pak Budi. Jawab Arman sambil tertawa kecil yang sudah terlatih. Bapak juga kelihatan makin makmur. Truknya nambah terus. Mata Pak Budi melirik Selena. Arman menepuk punggung tangan Selena yang melingkar di lengannya. Perkenalkan, ini Selena. Manajer keuangan andalan saya di Pratama Maritim. Dan juga, calon pendamping masa depan saya. Nada bangga itu tidak disembunyikan. Selena tersenyum manis, mengulurkan tangan. Selena, Pak. Senang bertemu. Wah, luar biasa. Cantik dan pintar, kata Pak Budi sambil tertawa agak vulgar. Pak Arman memang jago memilih aset. Sepanjang malam itu, Arman merasa berada di puncak dunia. Ia memperkenalkan Selena kepada setiap komisaris perusahaan lain, pejabat pelabuhan, hingga investor potensial. Selena memainkan perannya dengan sempurna. Tertawa pada lelucon yang tidak lucu. Mengangguk pada pembicaraan bisnis yang hanya separuh ia pahami. Dan terus menempel di sisi Arman, seolah pria itu adalah pusat gravitasinya. Sayang, kamu hebat banget tadi ngobrol sama orang bea cukai. Bisik Selena saat mereka mengambil gelas wine baru. Mereka kayaknya terkesan sama kamu. Arman tersenyum puas. Tentu saja. Di bisnis ini, penampilan dan koneksi itu nomor 1. Ia menyesap winenya. Kamu lihat bedanya? Kalau saya bawa Nadira ke sini, dia pasti cuma diam di pojokan kayak patung. Bikin malu. Selena terkekeh kecil. Iya sih.
Kasihan sebenarnya Mbak Nadira. Tapi mau gimana lagi? Dia memang gak cocok di dunia kita. Mas? Kalimat itu membuat dada Arman mengembang. Kamu butuh partner yang bisa lari sekencang kamu. Lanjut Selena. Bukan yang malah jadi beban. Arman mengangguk. Mabuk oleh pujian dan lampu kristal. Sementara itu, 15 kilometer dari pesta yang gemerlap itu, di rumah Citraland yang sunyi, Nadira tidak sedang menangis di kamar seperti yang dibayangkan Arman. Ia duduk di depan sebuah pintu kayu di lantai dasar rumah. Pintu yang selalu terkunci. Ruang yang Arman kira hanyalah gudang penyimpanan alat berkebun dan barang-barang tidak penting. Nadira membuka kuncinya dengan sidik jari. Mas, ruangan itu steril. Dingin. Sunyi. Tidak ada pot bunga. Tidak ada sekop. Yang ada hanyalah meja kerja besar. 3 monitor lebar menyala terang. Menampilkan grafik saham yang bergerak cepat, laporan keuangan kuartalan, neraca konsolidasi, dan email terenkripsi. Nadira mengenakan kacamata anti radiasi. Jari-jarinya menari lincah di atas keyboard mekanik. Di salah satu layar, terbuka foto-foto real-time dari pesta asosiasi logistik. Seorang informan mengirimkannya. Arman tertawa lepas. Arman merangkul pinggang Selena. Nadira menatap foto itu selama 2 detik. Tanpa ekspresi. Lalu kembali fokus pada layar utamanya. Ia mengetik sebuah email singkat. Ditujukan kepada Firma Hukum Pradipta Aurekan. Subjek. Prosg. Ia menekan tombol kirim. Nadira mengambil ponsel hitam khusus dari laci meja. Nomor di ponsel itu hanya diketahui oleh 5 orang di dunia. Ia menekan panggilan cepat. Selamat malam, Bu Nadira. Suara pria paruh baya terdengar tenang. Selamat malam, Pak Surya. Maaf mengganggu akhir pekan Bapak. Tidak apa-apa, Bu. Bapak sudah terima draft yang saya kirim? Sudah. Sedang saya pelajari. Tapi, apakah Ibu yakin ingin mengeksekusi rencana B secepat ini? Maksud saya, RUPS masih minggu depan. Nadira memutar kursinya menghadap jendela besar. Lampu-lampu kota Surabaya terlihat berkilauan di kejauhan. Percepat saja, Pak. Saya sudah terima surat cerainya kemarin. Dan malam ini dia membawa selingkuhannya ke acara publik. Tidak ada gunanya menunda. Di seberang sana terdengar helaan napas pendek. Baik, Bu. Saya siapkan semua dokumen legalitas besok pagi. Tim audit independen juga siap masuk kapan saja Ibu perintahkan. Bagus. Pastikan semuanya rapi. Saya tidak mau ada celah sedikit pun saat bom ini meledak. Nadira berhenti sejenak. Oh ya, satu lagi. Iya, Bu. Pastikan undangan RUPS untuk Direktur Utama Pratama Maritim dikirim via kurir khusus besok Senin. Pakai amplop paling bagus. Biar dia merasa spesial. Siap, Bu Nadira. Telepon ditutup. Nadira melepas kacamatanya. Memijat pangkal hidungnya. Lelah, tentu. Tapi bukan karena patah hati. Ia lelah karena harus berpura-pura bodoh selama 5 tahun. Demi menjaga ego seorang pria yang ternyata tidak tahu diri. Ia menatap layar yang masih menampilkan foto Arman dan Selena. Nikmati pestamu. Gumamnya pelan. Tagihannya akan mahal. Pagi itu, rumah besar di Citraland terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari Surabaya sudah tinggi, tapi ruang makan masih kosong. Arman Pratama turun dari lantai atas dengan kepala sedikit pening. Sisa wine semalam masih terasa di tenggorokannya. Ia melirik meja makan. Tidak ada nasi goreng. Tidak ada kopi panas. Tidak ada suara wajan. Hanya meja marmer yang bersih dan sunyi. Dasar. Gumamnya. Nadira. Tidak ada jawaban. Arman berjalan ke ruang tengah. Di sana Nadira duduk di sofa, membaca majalah bisnis internasional. Rambutnya tergerai rapi. Di meja kecil di depannya tergeletak amplop coklat berisi surat cerai. Arman berhenti. Pemandangan itu terasa aneh. Tumben, jam segini belum masak? Sindirnya. Kamu mau saya kelaparan? Nadira menutup majalahnya perlahan. Meletakkannya di pangkuan. Saya pikir mulai hari ini kamu bisa beli sarapan sendiri, Mas. Arman mengerutkan kening. Jangan mulai membangkang.
Kamu masih istri saya sampai hakim mengetuk palu. Nadira menoleh ke arah amplop coklat. Tapi secara mental. Kamu sudah memecat saya tadi malam, kan? Arman mendengus. Ngomong-ngomong soal itu, sudah saya selesaikan. Apanya yang selesai? Tanya Arman curiga. Nadira mengambil map dari dalam amplop. Menyodorkannya. Arman menerimanya dengan malas, membuka halaman terakhir. Di atas materai Rp10.000, tertulis jelas. Nadira Wicaksana. Tanda tangan itu rapi. Tinta hitamnya masih terlihat segar. Arman terdiam. Matanya menatap tanda tangan itu lama. Lalu menatap wajah Nadira. Tidak ada mata sembab. Tidak ada bekas tangis. Tidak ada tisu di tangan. Hanya wajah tenang, datar, seperti permukaan danau. Entah kenapa, Arman justru merasa kecewa. Ia sudah membayangkan Nadira akan menangis. Memohon. Berlutut. Berjanji berubah. Ia bahkan sudah menyiapkan pidato dingin untuk menolaknya. Namun kenyataan ini terlalu mudah, terlalu tenang. Kamu langsung tanda tangan? Tanya Arman. Suaranya kehilangan tenaga. Bukannya itu yang Mas minta? Jawab Nadira datar. Katanya secepatnya. Saya cuma menuruti perintah suami. Arman melempar dokumen itu ke meja. Harga dirinya tersentak. Bagus. Kalau begitu kamu sadar diri. Saya kira kamu bakal ngemis minta jatah bulanan. Ia berdiri. Mendekat dengan wajah dingin. Ingat, Nadira. Rumah ini, mobil yang kamu pakai ke pasar. Semua milik saya. Milik perusahaan yang saya bangun. Kamu keluar nanti cuma bawa baju-bajumu yang bau bawang. Jangan harap dapat sepeser pun harta gono gini. Nadira berdiri. Tubuhnya lebih kecil dari Arman, tapi entah kenapa terasa lebih tinggi. Ia tersenyum. Bukan senyum sedih. Bukan senyum takut. Senyum seseorang yang baru melihat lawannya melakukan kesalahan fatal. Tentu, Mas. Apa yang milikmu adalah milikmu. Dan apa yang milik saya? Kita lihat saja nanti. Nadira berbalik menuju tangga. Saya mau siap-siap ke gereja dulu. Permisi. Arman menatap punggungnya dengan perasaan aneh. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Tapi kesombongannya menutup perasaan itu. Ah, dia cuma pura-pura kuat, pikirnya. Nanti juga nangis sendiri. Hari itu berlalu. Sore menjelang malam. Langit Surabaya berubah gelap. Angin bertiup kencang. Petir menyambar jauh di langit. Hujan turun deras, mengguyur jalanan dan atap rumah Citraland seperti ribuan batu kecil yang dilempar dari langit. Arman pulang kerja. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya berjalan Selena Hartono. 2 koper besar berwarna rose gold ditariknya dengan penuh percaya diri. Selena menatap sekeliling rumah dengan mata berbinar. Wah! Luas banget ya, Mas. Jauh lebih bagus dari apartemenku. Tapi dekorasinya perlu dirombak total deh. Terlalu kuno. Kurang modern. Ia menyentuh vas keramik di meja konsol dengan ujung jari berkutek merah menyala. Nanti kamu atur saja sesukamu, jawab Arman. Sekarang kita bereskan dulu hama yang masih nempel di sini. Mereka masuk ke ruang makan. Nadira duduk di depan laptop. Masih mengenakan kaos polos dan celana kulot. Tenang. Seperti tidak terjadi apa-apa. Loh? Masih di sini? Sindir Arman keras. Saya kira kamu sudah angkat kaki. Nadira menutup laptop perlahan. Menatap Arman. Lalu menatap Selena dan koper-kopernya. Selamat malam, Selena. Cepat sekali kamu pindahan. Apa kos-kosanmu sudah habis masa sewanya? Wajah Selena memerah. Jaga mulutmu. Aku kesini karena Mas Arman yang minta. Ini rumah Mas Arman. Arman maju berdiri di depan Selena. Melindunginya. Dengar ya, Nadira. Proses cerai kita sudah masuk pengadilan. Secara hukum agama pun saya sudah menalak kamu. Mulai detik ini kamu bukan penghuni rumah ini. Saya mau kamu pergi sekarang juga. Nadira menoleh keluar jendela. Hujan turun semakin deras. Angin menggoyangkan pohon palem di halaman.
Sekarang, Mas, di tengah badai begini, kamu tidak bisa menunggu sampai besok pagi. Tidak bisa. Selena mau menempati kamar utama malam ini. Saya tidak mau aura negatif kamu ada di sini. Selena tersenyum kecil penuh kemenangan di belakang Arman. Dengar itu. Sadar diri dong, Mbak. Kamu cuma masa lalu. Nadira menarik napas panjang. Pelan. Ia berjalan ke sudut ruangan. Mengambil sebuah koper kabin kecil berwarna hitam. Sudah siap sejak sore. Baiklah. Kalau itu maumu. Arman Pratama. Ia tidak lagi memanggil, Mas. Arman mencibir. Kunci rumah dan kunci mobil taruh di meja. Pesan taksi online. Semoga ada yang mau jemput kamu di cuaca begini. Nadira meletakkan setumpuk kunci di meja makan. Menarik koper kecilnya. Berjalan ke pintu depan. Sebelum membuka pintu, ia berhenti. Menoleh. Arman merangkul Selena. Keduanya menatapnya dengan ekspresi jijik bercampur puas. Seperti raja dan ratu yang baru mengusir pengemis dari istana. Ingat malam ini baik-baik, Arman. Kamulah yang memaksaku pergi. Kamulah yang memilih ini. Dan saat nanti kamu menyesal, jangan pernah berpikir untuk mengetuk pintu saya. Arman tertawa keras. Tawa yang sedikit dipaksakan. Satu-satunya penyesalan saya. Kenapa saya tidak menceraikan kamu dari dulu? Pergi sana. Hidup saya akan jauh lebih baik tanpa kamu. Nadira tidak menjawab. Ia membuka pintu. Angin dan hujan langsung menerpa wajahnya. Ia melangkah keluar. Menembus badai. Menyeret koper kecilnya. Tidak menoleh lagi. Tidak ke rumah. Tidak ke Arman. Tidak ke masa lalunya. Di dalam rumah, Selena memeluk Arman erat. Akhirnya kita bebas, Mas. Malam ini kita rayakan. Arman mengangguk. Namun matanya sempat menatap pintu yang tertutup. Kata-kata Nadira terngiang. Ada rasa tidak nyaman di dadanya. Seperti firasat buruk. Tapi ia mengibaskannya. Ia adalah Arman Pratama. Direktur utama. Pria sukses. Apa yang perlu ditakutkan dari seorang wanita yang bahkan tidak punya pekerjaan? Pagi Senin datang cerah. Langit Surabaya biru bersih. Seolah tidak pernah terjadi badai semalam. Arman Pratama melangkah masuk lobi gedung kantor Pratama Maritim di kawasan Perak dengan dada dibusungkan. Tidurnya nyenyak. Selena masih terlelap di kamar utama rumah Citraland. Ia merasa hidupnya sempurna. Bebas. Ringan. Tak terkalahkan. Selamat pagi, Pak Arman. Sapa resepsionis dengan senyum lebar. Pagi, Rina. Jawab Arman ramah. Melambaikan tangan pada beberapa staf yang lewat. Ia merasa seperti raja kecil di kerajaannya sendiri. Begitu masuk ruangannya di lantai 3, ruangan luas dengan jendela besar menghadap pelabuhan, Arman langsung duduk di kursi direktur empuknya. Sekretarisnya sudah menyiapkan espresso panas. Arman menyalakan komputer. Aplikasi email terbuka otomatis. Di posisi paling atas, sebuah surel dengan tanda seru merah. Pengirim. Corporate Secretary, Prameswari Global Group. Jantung Arman berdetak lebih cepat. Nama itu membuat siapapun di industri logistik menelan ludah. Prameswari Global Group. Perusahaan induk raksasa. Pemilik modal. Pemilik segalanya. Pratama Maritim hanyalah satu dari 5 anak perusahaan di bawah payung besar itu. Selama 5 tahun menjabat, Arman tak pernah sekalipun bertemu pemilik aslinya. Hanya email. Hanya laporan. Hanya instruksi lewat manajer investasi. Ia mengklik surel itu dengan tangan sedikit gemetar. Isinya singkat, formal, mematikan. Kepada ETH. Bapak Arman Pratama. Direktur Utama PT Pratama Maritim. Dengan hormat. Melalui surat ini kami mengundang Bapak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Dan evaluasi kinerja direksi. Hari tanggal, Selasa. Waktu, pukul 9 WIB. Tempat, Menara Prameswari, Lantai 40 Jakarta Pusat. Agenda, evaluasi kinerja tahunan dan restrukturisasi manajemen. Kehadiran Bapak bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan.
Hormat kami. Corporate Secretary. Prameswari Global Group. Arman membaca 3 kali. Lalu tertawa kecil. Kemudian tertawa lebih lebar. Tangannya mengepal di udara. Yes. Akhirnya, dipanggil langsung ke kantor pusat. Lantai 40. Evaluasi direksi. Dalam pikirannya hanya ada satu arti. Promosi. Otaknya langsung melayang. Kinerja perusahaan naik 30%. Profit besar. Kontrak bertambah. Nama Arman mulai dikenal. Pusat pasti ingin menariknya ke Jakarta. Mungkin jadi direktur holding. Mungkin wakil presiden direktur. Gaji 3 kali lipat. Apartemen mewah. Mobil dinas baru. Status lebih tinggi. Ia menekan interkom. Sinta, pesankan saya tiket pesawat ke Jakarta sore ini. Penerbangan paling awal besok pagi. Dan panggil Bu Selena ke ruangan saya sekarang. 5 menit kemudian Selena masuk dengan langkah percaya diri. Gaun kerjanya pas di tubuh. Parfum mahal tercium tajam. Ada apa, Mas? Kangen ya? Godanya sambil menutup pintu. Arman langsung memeluknya, mengangkat tubuh Selena sedikit dari lantai. Kita bakal kaya raya, sayang. Lebih kaya dari sekarang. Selena tertawa kecil. Kenapa nih? Dapat proyek besar. Arman menurunkannya dan memutar monitor. Lihat ini. Selena membaca email itu. Matanya membelalak. Ya ampun, Mas. Ini pasti promosi. Big Boss akhirnya mau ketemu kamu langsung. Mereka nggak mungkin manggil direktur anak perusahaan jauh-jauh ke Jakarta cuma buat ngopi. Arman semakin terbang. Mungkin aku bakal jadi CEO grup suatu hari nanti. Selena sudah membayangkan gaun, tas, pesta, sosialita Jakarta. Kalau gitu kita harus rayakan lagi malam ini. Aku harus beli baju baru buat nemenin kamu. Beli apa saja yang kamu mau, kata Arman enteng. Pakai kartu kredit korporat dulu nggak apa-apa. Nanti saya yang atur laporannya. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa sadar, di kota yang sama, seseorang sedang melihat transaksi kartu kredit itu muncul real-time di layar monitornya. Di sebuah penthouse lantai 40 di pusat Surabaya. Nadira berdiri di balkon kaca. Angin pagi menerpa rambutnya. Di belakangnya, ruang apartemen luas dengan interior monokrom. Abu-abu, hitam, putih, kayu walnut. Tenang, elegan, dingin. Layar besar di ruang kerjanya menampilkan data seluruh anak perusahaan. Tambang di Kalimantan, sawit di Sumatera, properti di Bali, dan Pratama Maritim. Sebuah notifikasi muncul. Corporate Card Transaction Approved. Butik Tunjungan Plaza. Nadira menyesap teh hijaunya. Bodoh. Gumamnya pelan. Ia masuk ke ruang kerja. Kini ia bukan Nadira si istri dasteran. Ia adalah Nadira Wicaksana Prameswari. Putri tunggal pendiri kerajaan bisnis Prameswari. Pewaris. Pemilik. 5 tahun lalu, ia menyerahkan modal. Menyerahkan nama. Menyerahkan kepercayaan. Dengan satu permintaan pada ayahnya. Biarkan dia merasa membangun semuanya sendiri. Aku ingin dia punya harga diri sebagai laki-laki. Ayahnya setuju. Dengan pengamanan berlapis. Struktur saham. Kontrak. Klausul. Yang membuat posisi Arman rapuh seperti kaca. Ponsel Nadira berdering. Nama di layar. Pak Surya. Ia mengangkat. Selamat malam, Bu Nadira. Bagaimana persiapan besok? Sudah siap 100%, jawab Pak Surya. Tim audit forensik sudah menyelesaikan laporan awal. Bukti penyelewengan dana saudara Arman sudah lengkap. Mulai dari kartu kredit korporat, vendor fiktif, hadiah untuk pihak ketiga. Termasuk untuk Selena Hartono. Nadira tersenyum tipis. Berapa totalnya? Sekitar 4,5 miliar. Cukup. Bagaimana komisaris? Mereka sudah memegang ringkasan laporan. Mereka marah. Bagus. Arman butuh audiens saat dia jatuh. Nadira menatap kota di kejauhan. Pastikan besok tidak ada kesalahan. Saya ingin pertunjukan yang sempurna.
Pak Surya ragu sejenak. Bu, setelah ini tidak ada jalan kembali bagi dia. Karirnya tamat. Nadira terdiam. Ia teringat masakan, meja makan, amplop coklat, koper kecil. Suara Arman yang merendahkan. Dia ingin istri yang selevel. Besok, saya akan tunjukkan level saya yang sebenarnya. Telepon ditutup. Nadira kembali ke balkon. Di suatu tempat, Arman mungkin sedang mengepak koper. Mimpi tentang jabatan baru. Tentang kekuasaan. Tentang langit Jakarta. Nadira tersenyum kecil. Selamat tidur, Raja kecil. Mimpilah indah. Besok kamu bangun di neraka. Selasa pagi. Langit Jakarta terlihat pucat tertutup lapisan tipis polusi. Tapi bagi Arman Pratama, hari itu terasa seperti hari paling cerah dalam hidupnya. Ia baru saja mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan penerbangan paling pagi. Tiket kelas bisnis. Dibayar kantor. Begitu keluar dari gate, seorang sopir berseragam rapi sudah menunggunya, berdiri di samping mobil Alphard hitam mengilap. Selamat pagi, Pak Arman. Saya dari Prameswari Global, ucap sopir itu sopan sambil membukakan pintu. Arman mengangguk, dadanya mengembang. Begini, pikirnya, seharusnya seorang direktur utama diperlakukan. Di dalam mobil yang sejuk, Arman membuka kembali laptopnya. File presentasi kinerja Pratama Maritim sudah ia siapkan semalaman. Grafik pertumbuhan, efisiensi biaya, strategi ekspansi. Ia bahkan sudah menyiapkan kalimat rendah hati. Saya hanya menjalankan tugas saya sebaik mungkin. Padahal ia sudah membayangkan angka gaji baru di kepalanya. Puluhan juta, ratusan juta, bonus. Ponselnya bergetar. Pesan dari Selena. Good luck. Sayang tanda ciuman. Jangan lupa oleh-oleh tas Hermes ya kalau udah jadi bos besar di Jakarta memberikan ciuman. Arman tersenyum. Membalas dengan emotikon hati. Mobil berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di kawasan Jenderal Sudirman. Menara Prameswari. Kaca hitam. Logo perusahaan raksasa di bagian atas. Arman sering melihat fotonya di majalah bisnis. Tapi baru kali ini ia menginjakan kaki di sana sebagai orang dalam. Ia melangkah masuk dengan dagu terangkat. Satpam di lobi membungkuk hormat saat melihat kartu akses tamu eksekutif yang dikalungkan di leher Arman. Lift berkecepatan tinggi membawanya melesat naik. Angka-angka di panel digital bergerak cepat. 20, 28, 35, 40. Ding. Pintu terbuka. Lantai 40. Karpet tebal. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit. Panorama Jakarta terbentang di luar sana seperti miniatur. Seng. Dingin. Seorang resepsionis wanita dengan setelan abu-abu menyapanya pelan. Selamat pagi, Pak Arman Pratama. Silakan langsung menuju ruang rapat utama di ujung koridor. Para komisaris sudah menunggu. Arman mengangguk. Langkahnya mantap. Namun semakin mendekati ruang rapat, jantungnya berdetak semakin cepat. Koridor panjang itu dipenuhi foto-foto pendiri Prameswari Group. Pria-pria berwajah keras. Tatapan tajam. Seolah menilai setiap orang yang lewat. Arman menelan ludah. Ia berhenti di depan pintu ganda besar dari kayu jati. Di atasnya terukir tulisan kecil. Ruang rapat direksi akses terbatas. Arman menarik napas dalam-dalam. Merapikan jasnya. Memasang senyum terbaik. Lalu mendorong pintu itu. Ruangan itu besar. Meja konferensi oval dari kayu mahoni sepanjang hampir 10 meter mendominasi ruangan. Di sekelilingnya duduk 5 pria paruh baya. Para komisaris Prameswari Global Group. Semua mengenakan setelan jas gelap. Wajah mereka serius. Tidak ada senyum sambutan. Tidak ada basa-basi. Udara terasa berat. Selamat pagi, bapak-bapak. Sapa Arman. Suaranya sedikit bergetar tapi berusaha terdengar mantap. Silakan duduk, Pak Arman, kata salah satu komisaris yang duduk di tengah, pria berkacamata dengan rambut memutih. Itu Pak Surya, pengacara senior, sekaligus komisaris independen. Arman duduk. Kursinya tidak berada dekat para komisaris, melainkan di ujung meja yang lain, berhadapan langsung dengan sebuah kursi besar di ujung seberang.
Kursi utama. Kursi presiden direktur. Di depan Arman tidak ada air mineral. Tidak ada map presentasi. Hanya sebuah map tebal berwarna merah menyala. Di sampulnya tertulis, Audihus, PT Pratam Maritim, rahasia. Dahi Arman berkerut. Audit khusus? Kenapa warnanya merah? Perasaan tidak enak mulai merayap. Maaf, Pak Surya. Arman membuka suara hati-hati. Saya kira agenda hari ini evaluasi kinerja tahunan. Pak Surya menatapnya lurus. Benar. Tapi sebelum membahas kinerja perusahaan, kami perlu membahas kinerja Anda secara pribadi sebagai direktur utama. Jantung Arman berdegup lebih keras. Tiba-tiba, pintu di belakangnya terbuka. Semua komisaris berdiri serempak. Kursi mereka bergeser. Ah, pemegang saham utama kita sudah tiba, kata Pak Surya. Arman ikut berdiri, refleks. Ia menoleh ke belakang. Penasaran. Siapa pemilik misterius itu? Ia membayangkan seorang taipan tua, mungkin berjalan dengan tongkat, atau dikawal asisten. Suara sepatu hak tinggi terdengar. Tak, tak, tak. Langkah tegas. Teratur. Dan kemudian, sosok itu muncul di ambang pintu. Arman merasa seluruh ruangan berputar. Dunia seperti berhenti. Otaknya menolak memproses apa yang dilihat matanya. Wanita itu mengenakan setelan blazer dan celana panjang warna biru gelap. Rambutnya ditata rapi. Make up profesional. Tatapannya dingin. Berwibawa. Penuh kendali. Wanita itu berjalan melewati Arman, tanpa menoleh sedikit pun. Seolah Arman hanyalah kursi. Atau vas bunga. Ia menuju kursi utama. Meletakkan tas kerjanya. Para komisaris menunduk hormat. Selamat pagi, Bu Nadira, ucap mereka hampir bersamaan. Wanita itu duduk dengan tenang. Lalu mengangkat wajahnya. Menatap lurus ke arah Arman yang masih berdiri mematung. Wajahnya. Suara itu. Mata itu. Arman mengenalnya. Terlalu mengenalnya. Itu. Nadira. Mantan istrinya. Wanita yang ia usir 3 hari lalu di tengah hujan. Wanita yang mengenakan daster batik dan berbau bawang di dapurnya. Wanita yang ia anggap tidak selevel. Kini duduk di kursi presiden direktur Prameswari Global Group. Nadira membuka mulut. Suaranya tenang. Berwibawa. Silakan duduk semuanya. Para komisaris duduk kembali. Arman perlahan merosot ke kursinya sendiri. Bukan karena hormat, tapi karena lututnya tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Nadira menatapnya. Sudut bibirnya terangkat sedikit. Senyum tipis. Dingin. Selamat datang di kantor pusat saya, Pak Arman Pratama. Silakan duduk, Pak Pegawai. Arman duduk kaku di kursinya. Tangannya dingin. Punggungnya basah oleh keringat. Matanya terpaku pada Nadira di seberang meja. Perempuan yang selama 5 tahun terakhir ia anggap istri kampungan. Kini duduk di kursi tertinggi. Kursi yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa ia dekati. Nadira, suara Arman keluar kecil, parau, seperti tersangkut di tenggorokan. Apa-apaan ini? Kamu ngapain di sini? Kamu sekretaris siapa? Tolong jangan bercanda. Ia tertawa pendek. Tawa kering. Gugup. Haha, lucu. Pasti bosmu nyuruh kamu duduk di situ buat ngerjain aku ya? Bos aslinya mana? Pak Prameswari mana? Nadira tidak tertawa. Tidak tersenyum. Tatapannya datar. Seperti sedang menatap angka di laporan keuangan. Ia menoleh sedikit ke arah Pak Surya. Pak Surya, katanya pelan namun tegas. Tolong jelaskan pada saudara Arman siapa saya. Supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk penyangkalan yang memalukan. Pak Surya mengangguk. Ia membuka map hitam tebal di depannya. Saudara Arman Pratama, ucapnya berat. Orang yang duduk di hadapan Anda adalah Ibu Nadira Wicaksana. Putri tunggal almarhum Bapak Wirawan Wicaksana. Pendiri Prameswari Global Group. Dan saat ini, pemegang 90% saham pengendali Prameswari Global. Ruangan sunyi. Terlalu sunyi. Hanya suara AC yang terdengar. Arman membeku. Lalu tiba-tiba ia menggebrak meja. Bohong.
Map merah di meja sedikit bergeser. Beberapa komisaris terkejut. Perusahaan itu perusahaan saya. Pratama Maritim itu saya yang bangun dari nol. Ada nama saya di situ. Saya direktur utamanya. Nadira mencondongkan tubuh ke depan. Tatapannya tajam. Satu kata keluar dari bibirnya. Koreksi. Ruangan langsung kembali senyap. Pratama Maritim didirikan 5 tahun lalu. Dengan modal setor penuh 10 miliar rupiah. Ia menatap langsung ke mata Arman. Uang siapa itu, Arman? Kamu bahkan saat itu. Tabunganmu tidak cukup untuk membayar DP rumah tipe 36. Wajah Arman memerah. Ingatannya berloncatan. 5 tahun lalu. Ia memang menerima suntikan modal besar. Katanya dari investor malaikat. Dikenalkan oleh kenalan almarhum ayah Nadira. Ia pikir itu keberuntungan. Ia pikir itu takdir. Investor itu, Nadira melanjutkan pelan, adalah saya. Saya menggunakan nama perusahaan cangkang milik ayah saya. Supaya kamu tidak merasa rendah diri. Ia menarik napas pendek. Nama, Pratama, di papan gedung kantor itu. Adalah hadiah ulang tahun pernikahan kita yang pertama. Saya sendiri yang minta bagian legal menamai perusahaan itu dengan nama keluargamu. Supaya kamu bangga. Supaya kamu merasa jadi laki-laki. Arman menelan ludah. Dadanya sesak. Seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Nadira bersandar ke kursinya. Namun sepertinya, saya salah menumbuhkan ego seorang pria. Bukannya tumbuh jadi pemimpin. Kamu malah tumbuh jadi monster. Tidak ada yang berbicara. Kata-kata itu menancap seperti paku. Pelan. Dalam. Arman menatap meja. Tangannya gemetar. Jadi, selama ini, semua ini punya kamu. Rumah Citraland. Mobil. Semua. Nadira mengangguk kecil. Rumah itu aset perusahaan. Mobil Pajero dan Alphard itu kendaraan operasional. Dan kamu? Ia menunjuk dada Arman dengan pulpen peraknya. Secara hukum, hanyalah karyawan profesional. Direktur utama itu jabatan, bukan kepemilikan. Arman membuka mulut, tapi tidak keluar suara. Nadira membuka map merah. Membalik halaman. Kini kita bicara soal kinerjamu. Sebagai pemilik perusahaan, saya berhak penuh mengevaluasi. Terutama karyawan yang bermasalah. Arman berusaha bangkit. Kinerja saya bagus. Profit naik 30%. Itu fakta. Nadira mengangguk pelan. Benar. Tim operasionalmu bekerja keras. Tapi integritasmu? Ia melempar setumpuk kertas ke tengah meja. Mutasi rekening. Transaksi kartu. Tanda lingkaran merah. Sejak kapan perusahaan punya pos pengeluaran? Tas Hermes Birkin 350 juta rupiah. Arman menatap kertas itu. Tanggalnya. Jumlahnya. Itu hadiah untuk Selena. Kak klien Singapura. Itu untuk entertainment klien. Kami, kliennya istrinya suka tas. Ia berbohong. Suaranya bergetar. Pak Surya menekan remote. Layar besar menyala. Foto Instagram Selena muncul. Tas Hermes di bahunya. Caption. Thanks hubby for the gift. Blessed. Wajah Arman memucat. Dan bukan hanya tas, lanjut Nadira. Hotel bintang 5. Perhiasan. Renovasi apartemen atas nama Selena. Total penyelewengan. 4,5 miliar rupiah. Nadira menutup map itu dengan suara keras. Bam. Dalam hukum, itu penggelapan. Arman menunduk. Napasnya pendek-pendek. Oke. Saya salah administrasi. Potong saja gaji saya. Saya ganti. Tapi jangan permalukan saya seperti ini. Nadira tersenyum kecil. Senyum tanpa hangat. Kamu mencuri uang perusahaan. Uang saya. Untuk membiayai selingkuhanmu. Lalu kamu menceraikan saya karena merasa saya miskin.
Kamu pikir ini soal administrasi? Arman mengangkat wajahnya. Putus asa. Kamu mau apa? Mau pecat saya? Silakan. Saya bisa kerja di perusahaan lain. Dengan track record saya, perusahaan lain pasti mau. Nadira memiringkan kepala. Senyumnya berubah tipis. Dingin. Memecat kamu? Itu terlalu mudah. Ia menatap Arman tanpa berkedip. Kalau saya pecat sekarang, kamu pergi. Selesai. Saya ingin kamu belajar. Ia menoleh ke Pak Surya. Pak Surya, posisi kosong apa di perusahaan sekarang? Pak Surya membuka tablet. Departemen Gudang dan Logistik kekurangan staf administrasi input data, Bu. Nadira mengangguk. Bagus. Mulai besok, kamu bekerja di gudang belakang. Tugas, input data manifest kargo. Gaji, UMR Surabaya. Mobil dan rumah ditarik. Arman berdiri. Wajahnya merah. Kamu gila. Saya Arman Pratama. Kamu suruh saya jadi staf gudang? Nadira menatapnya dingin. Nama kamu Arman Pratama. Perusahaan ini milik Prameswari. Kamu cuma numpang nama. Ia berdiri. Kalau kamu menolak, kamu bayar penalti kontrak. 20 miliar. Atau saya laporkan hari ini juga. Arman jatuh terduduk. Lemas. Seperti tulang-tulangnya dicabut. Rapat selesai, kata Nadira tenang. Silakan keluar dari kantor saya, Pak Pegawai. Arman keluar dari menara Prameswari dengan langkah gontai. Jas mahalnya terasa seperti beban. Matahari Jakarta terik, membakar aspal dan harga dirinya bersamaan. Tangannya gemetar. Kepalanya kosong. Semua terjadi terlalu cepat. 1 jam lalu ia datang sebagai calon bintang. Sekarang ia pergi sebagai tidak ada apa-apanya. Perutnya berbunyi. Ia baru sadar belum makan sejak subuh. Di lantai dasar gedung, ia melihat restoran steak mewah. Lampu hangat. Interior elegan. Dulu, ia masuk ke tempat seperti itu tanpa berpikir 2 kali. Sekarang, ia butuh duduk. Butuh minum. Butuh sesuatu untuk menahan gemetar di tangannya. Arman masuk. Pelayan menyambut sopan. Ia duduk. Memesan steak ribeye dan segelas wine. Saat makanan datang, ia hampir tidak merasakan rasanya. Kepalanya penuh wajah Nadira. Kursi presiden direktur. Map merah, kata pegawai. Pelayan datang membawa mesin EDC. Silakan, Pak. Arman mengeluarkan kartu kredit korporat hitamnya. Kartu kebanggaan. Simbol status. Ia memasukkan PIN. Tit. Mesin berbunyi. Transaction declined. Arman mengerutkan kening. Coba lagi. Pelayan mencoba ulang. Tit. Declined. Maaf, Pak. Ada perintah pick-up card dari bank. Wajah Arman panas. Ia mengeluarkan kartu kredit pribadinya. Tit. Declined. Ia keluarkan kartu debit. Tit. Insufficient funds. Account blocked. Ruangan terasa berputar. Kamu salah mesin. Pelayan menelan ludah. Pak, bisa metode pembayaran lain. Arman merogoh dompet. Kosong. Ia ingat. Semua uang tunainya ia berikan ke sopir sebagai tip pagi tadi. Saya ke ATM dulu, katanya gugup. Pelayan mengangguk, tapi 2 satpam restoran ikut berdiri di dekatnya. Mengawal. Di ATM. Arman memasukkan kartu. Layar menyala. Rekening Anda diblokir. Hubungi bank. Kakinya lemas. Ia bersandar ke dinding. Pelayan menatap dingin sekarang. Pak, kalau tidak bisa bayar, sesuai prosedur, kami minta jaminan. KTP dan jam tangan. Arman menatap Rolex di pergelangan tangannya. Jam itu juga dibeli dari uang perusahaan. Dengan tangan gemetar, ia melepasnya. Menyerahkan KTP. Ia keluar dari gedung itu seperti pencuri. Tanpa uang. Tanpa martabat. Tanpa arah. Ia pulang ke Surabaya dengan tiket lama yang sudah dibelikan sekretarisnya kemarin.
Kelas ekonomi. Duduk terjepit di antara dua penumpang. Jasnya kusut. Punggungnya basah keringat. Di pesawat, ia menatap kosong kesandaran kursi depan. Satu nama muncul di kepalanya. Selena. Wanita yang ia pilih. Wanita yang katanya mencintainya. Wanita yang katanya akan selalu ada. Begitu mendarat di Juanda, ia menelepon. Selena, jemput aku. Nada suaranya pecah. Sekarang. 1 jam kemudian, mobil kecil Selena datang. Di dalam mobil, Arman menceritakan semuanya. Versi pendeknya. Tidak tentang gudang. Tidak tentang UMR. Hanya ada audit, ada salah paham, rekening dibekukan sementara. Selena diam. Wajahnya dingin. Mereka sampai di Citraland. Arman menghela napas lega melihat rumahnya. Atau, yang ia kira rumahnya. Ia menekan remote pagar. Tidak terbuka. Mungkin baterainya habis, kata Selena. Arman turun. Mencoba kunci manual. Tidak bisa. Lubang kunci sudah diganti. Satpam datang dengan motor patroli. Maaf, Pak Arman, katanya formal. Ada instruksi dari pemilik rumah? Ibu Nadira Wicaksana. Bapak tidak diizinkan masuk. Arman menatapnya seperti orang gila. Ini rumah saya. Status kepemilikan atas nama PT Prameswari Global. Surat larangan masuk sudah kami terima. Barang-barang Bapak sudah dikemas di pos depan. Selena menutup mulutnya. Koperku, tas-tasku? Sudah dikarduskan juga, Bu. Arman menendang pagar. Kakinya sakit. Hatinya lebih sakit. Selena menatapnya. Mata yang dulu penuh kekaguman, kini penuh hitung-hitungan. Kita tidur di mana? Arman menelan ludah. Hotel dulu. Pakai kartumu. Selena membelalak. Limit kartuku kecil, Mas. Hotel biasa saja. Bentaknya. Untuk pertama kali. Selena terdiam. Malam itu mereka tidur di hotel kecil pinggir jalan. Kamar sempit. AC berisik. 4 kardus pakaian di lantai. Bukan koper. Bukan lemari. Kardus mie instan. Selena berdiri, menatap sekeliling dengan jijik. Kamu bilang perusahaan itu milikmu. Kamu bilang Nadira cuma istri bodoh. Kenapa sekarang jadi begini? Arman menunduk. Mereka menipuku. Selena tertawa kecil. Malam itu mereka tidur saling membelakangi. Tidak ada pelukan. Tidak ada cinta. Hanya bunyi AC rusak. Dan perut lapar. Rabu pagi. Arman bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Kasur hotel murah itu keras. Bau deterjen murahan menusuk hidung. Ia menatap langit-langit bernoda lembab sambil mengingat kenyataan. Ia masih terikat kontrak. Jika ia tidak masuk kerja, denda 20 miliar menunggunya. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan kemeja yang kusut dari dalam kardus. Selena membayar ojek online untuknya. Mobilnya kehabisan bensin. Dan Arman tidak punya uang tunai sepeser pun. Gedung Pratama Maritim di kawasan Perak tampak sama. Tapi rasanya berbeda. Satpam yang dulu membungkuk kini hanya mengangguk kaku. Pagi, Pak Arman. Nada suaranya ragu. Bapak diminta langsung ke ruang HRD. Arman naik. Bukan ke lantai 3. Bukan ke ruang direksi. Tapi ke lantai 1. Ruang kecil. Tanpa karpet. Tanpa sofa empuk. Manajer HRD sudah menunggu. Di sebelahnya, seorang pria tua berkumis tebal. Kepala gudang. Pak Rahmat. Pak Arman, kata manajer HRD tanpa basa-basi. Sesuai memo dari pusat. Akses Bapak ke lantai 3 dicabut. Ruangan Bapak sudah disegel untuk audit. Ia menyerahkan sebuah kartu ID. Talinya biru. Bukan emas. Mulai hari ini jabatan Bapak, staf administrasi gudang. Melapor ke Pak Rahmat. Pak Rahmat tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu disembunyikannya. Mari, Pak Arman. Gudang itu panas. Berdebu. Bising oleh suara forklift. Di sudut ruangan, dekat tumpukan arsip tua, ada meja kayu kecil. Komputer tabung. Kursi plastik.
Ini meja Bapak. Pak Rahmat menunjuk tumpukan berkas setinggi dada. Manifest kargo dari tahun 2020 sampai 2023. Kira-kira 5.000 berkas. Harus masuk sistem minggu ini. Arman menatapnya kosong. Kamu bercanda, Mat? Saya ini dulu atasan kamu. Pak Rahmat mengangkat bahu. Sekarang di sistem, Bapak bawahan saya. Kalau Bapak tidak kerja, saya lapor pusat. Arman duduk. Beberapa buruh lewat sambil berbisik. Itu mantan bos. Katanya korupsi. Pantesan. Ia menyalakan komputer. Layarnya menyala. Wallpaper berganti. Tulisan besar. Selama bekerja, Pak Pegawai. Tangannya gemetar. Ia mengambil berkas pertama. Mulai mengetik. 3 hari berlalu. Arman seperti robot. Gudang hotel bertengkar tidur ulang. Selena dipanggil tim audit. Diskors. Gajinya ditahan. Jumat sore, Arman dipanggil HRD lagi. Input data Bapak banyak yang salah. Ada keterlambatan pengiriman 1 kontainer. Klien komplain. Manajer HRD menyerahkan surat. SP1 surat peringatan pertama. 3 kali SP pemecatan tanpa pesangon. Dan denda kontrak tetap berlaku. Arman merasa dicekik. Dan satu lagi. Ibu Nadira akan sidak ke gudang minggu depan. Beliau ingin laporan rapi. Di lobi, Arman melihat kurir bunga membawa buket anggrek besar. Untuk Bu Nadira Wicaksana, kata kurir. Dari CEO Pelindo. Bunga itu masuk lift eksekutif. Lift yang dulu miliknya. Arman kembali ke gudang. Malamnya, Selena menuntut uang hotel. Kartu kreditku limit. Jual jam tanganmu. Arman hanya menunduk. Beberapa hari kemudian, Arman mencoba sabotase. Menelepon klien lama. Menyebar isu. Tapi klien malah memuji Nadira. Kontrak diperpanjang. Arman jatuh lebih dalam. Selena mulai berubah. Dingin. Menghitung. Ia diam-diam menawarkan database perusahaan ke kompetitor. Dan meminta Arman membantu. Arman membujuk staf IT junior. Mengambil file tender rahasia. Memberikannya pada Selena. Di kantor pusat, notifikasi muncul. Unauthorized download detected. Nadira tersenyum tipis. Ikan sudah makan umpan. Hari di mana Selena berjanji membawa uang miliaran itu akhirnya tiba. Namun sejak pagi, ponselnya tidak aktif. Tidak ada balasan. Tidak ada centang biru. Tidak ada kabar. Arman gelisah di gudang. Tangannya salah mengetik. Pikirannya kacau. Pak Rahmat menambah beban kerja. Ini harus selesai sore ini, Pak Arman. Kalau tidak, SP2 langsung keluar. Ancaman itu menekan dadanya. Ia tidak tahan lagi. Harga diri sudah hancur. Uang tidak ada. Selena menghilang. Arman mengambil keputusan nekat. Ia akan menemui Nadira. Memohon. Menelan ludah. Mencabut sisa harga dirinya sendiri. Dengan seragam biru staf gudang yang kusut dan penuh debu, Arman berjalan menuju gedung utama kantor. Satpam menghadangnya. Maaf, Pak. Staf gudang lewat pintu samping. Minggir. Aku mau ketemu Nadira. Aku suaminya. Arman berteriak. Keributan menarik perhatian. Pegawai menoleh. Resepsionis berdiri. Beberapa tamu ikut memperhatikan. Lift berbunyi. Pintu terbuka. Nadira keluar. Gaun kerjanya krem. Sepatu hak tinggi. Didampingi 2 asisten dan Pak Surya. Wajahnya bersinar. Tenang. Berwibawa. Arman menerobos. Ia jatuh berlutut tepat di depan Nadira. Lantai marmer dingin menyentuh lututnya. Ren. Nadira. Tolong aku. Ampuni aku. Air mata jatuh. Untuk pertama kalinya benar-benar jatuh. Aku nggak kuat. Aku nggak punya uang. Selena jahat. Aku mau balik sama kamu. Aku janji. Pegawai menahan napas. Suasana membeku. Nadira menatapnya. Bukan dengan marah. Bukan dengan sedih. Tapi jijik.
Seperti melihat sesuatu yang mengotori lantai. Berdiri. Perintahnya pelan. Arman menggeleng. Ren. Kamu mengotori lantai kantor saya. Kamu pikir berlutut bisa menghapus semua yang kamu lakukan? Kata-katamu dulu. Kamu bilang aku tidak selevel. Kamu bilang aku kampungan. Kamu ingat? Arman menangis keras. Aku hilaf. Kamu bukan hilaf. Kamu kalah. Nadira menoleh ke kepala keamanan. Pak Danu. Tolong bersihkan ini. Dan pastikan dia dapat SP2. Meninggalkan pos kerja. Membuat keributan di area VIP. Dua satpam menarik Arman. Ia meronta. Nadira. Aku manusia. Nadira sudah berjalan pergi. Tidak menoleh. Tidak ragu. 1 minggu kemudian, sidang perceraian digelar. Arman datang sendiri. Tanpa pengacara. Hanya pos bantuan hukum gratis. Nadira datang bersama tim firma hukum elit. Arman menuntut harta Gonogini. Mobil. Sang. Hakim meminta tanggapan. Pak Surya menyerahkan dokumen. Perjanjian pranikah. Pemisahan harta total. Ditandatangani Arman 5 tahun lalu. Saat ia miskin. Saat ia tidak membaca. Putusan. Tidak ada harta bersama. Arman kalah mutlak. Hari itu juga, Selena ditangkap polisi. Tertangkap tangan menjual data perusahaan. Dalam pemeriksaan, Damar yang suruh. Aku cuma kurir. Arman diborgol di gudang. Dibawa polisi. Karyawan menonton. Sebagian puas. Sebagian mencibir. Ibunya datang memohon pada Nadira. Menangis. Meminta belas kasihan. Nadira menolak. Hukum berjalan. Aku korban. Arman dipecat tidak hormat. Ditagih. 4,5 miliar dana gelap. 20 miliar denda kontrak. Total, 24,5 miliar. Tidak sanggup bayar. Dinyatakan pailit. Motor disita. Rekening kosong. Masuk daftar hitam Bank Nasional. Ia pulang ke rumah ibunya. Diusir. Tetangga bergunjing. Ia pindah ke kos 2x3 meter. Bekerja sebagai tukang cuci piring. Lalu kuli panggul pelabuhan. Sementara Nadira menjadi CEO besar. Masuk majalah bisnis. Ekspansi. Penghargaan. Julukan. Ratu Logistik Indonesia. 1 tahun kemudian, di pelabuhan, Arman jadi buruh. Keringat. Debu. Renata Nadira inspeksi proyek. Mereka berpapasan. Arman bersembunyi. Nadira melihat. Namun berpaling. Hanya memerintahkan. Belikan sepatu safety baru untuk semua buruh. Termasuk Arman. Tanpa menyebut namanya. Malamnya, Nadira di penthouse. Minum teh hangat. Menutup laporan terakhir tentang Arman. Tutupi bukunya. Hapus namanya. Ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan merdeka. Matahari sore di Surabaya menggantung rendah di langit, memantulkan cahaya keemasan di permukaan laut pelabuhan Tanjung Perak. Deru mesin derek. Suara kontainer saling berbenturan. Teriakan mandor. Keringat buruh yang menetes ke tanah berdebu. Di antara puluhan pria bertubuh legam dan penuh peluh, seorang pria kurus mengangkat karung semen ke bahunya. Bajunya lusuh. Celananya sobek di lutut. Tangannya penuh kapalan. Itu Arman. Mantan direktur utama. Mantan suami Nadira. Mantan, raja kecil, yang dulu mengusir istrinya dengan sombong. Sekarang, ia hanyalah buruh harian. Upahnya cukup untuk makan sekali sehari. Dan membayar sewa kamar kos yang bau got. Di sisi lain pelabuhan, sebuah iring-iringan mobil hitam memasuki area proyek. Alphard di tengah. Pintu terbuka. Nadira turun. Rompi keselamatan oranye. Helm proyek putih. Kacamata hitam. Langkahnya tegas. Para manajer dan insinyur mengikutinya. Area bongkar muat sektor 4 harus dikeringkan hari ini. Saya tidak mau ada kecelakaan kerja. Siap,
Bu Nadira. Suara perempuan itu tenang, dingin, penuh kuasa. Arman mendengar suara itu. Tubuhnya menegang. Jantungnya seperti diremas tangan tak terlihat. Ia mengangkat kepala perlahan dan melihatnya. Perempuan yang dulu memijat kakinya. Perempuan yang memasakkan tumis kangkung. Perempuan yang ia hina kampungan. Kini berdiri sebagai penguasa. Arman gemetar. Bukan karena takut, tapi karena malu. Ia buru-buru menunduk. Menarik topi lusuhnya lebih rendah. Bersembunyi di balik tubuh buruh lain. Namun Nadira melihatnya. Ia mengenali postur itu. Cara berdiri itu. Bahu yang sedikit miring ke kiri. Mantan suaminya. Pria yang dulu ia cintai. Langkah Nadira terhenti sepersekian detik. Manajernya menoleh. Ada yang salah, Bu? Nadira menarik napas pelan. Lalu berkata tenang. Tidak. Ia memalingkan wajah. Bukan dengan marah. Bukan dengan dendam. Tapi dengan ketidakpedulian mutlak. Seolah yang berdiri di sana hanyalah bayangan. Bukan manusia bernama Arman. Nadira melanjutkan langkah. Namun sebelum pergi, ia berkata pada manajernya. Saya lihat sepatu buruh sektor ini sudah banyak yang rusak. Tolong belikan sepatu safety baru. Untuk semua. Manajer mengangguk. Siap, Bu. Semua buruh. Semua. Tanpa terkecuali. Arman mendengar itu. Ia tahu. Nadira melihatnya. Dan sengaja tidak menyapanya. Sepatu itu bukan hadiah. Bukan belas kasihan pribadi. Itu kebijakan. Dari seorang ratu kepada rakyat kecil. Bukan dari mantan istri kepada mantan suami. Arman duduk di lantai dermaga. Menatap sepatunya yang jebol. Air mata jatuh. Tanpa suara. Tanpa saksi. Untuk pertama kalinya, ia sadar, dilupakan jauh lebih menyakitkan daripada dibenci. Sore itu, Nadira duduk di balkon penthouse lantai 40. Langit jingga. Angin laut menyapu tirai. Di tangannya secangkir teh chamomile hangat. Ponselnya berbunyi. Pak Surya. Bu, laporan terakhir tentang Arman Pratama sudah selesai. Sisa utang dihapus buku. Berkas kami tutup. Nadira menatap langit. Baik. Tutup semuanya. Jangan cantumkan namanya lagi di laporan bulan depan. Ia menutup telepon. Menyesap teh. Tenang. Damai. Tidak ada lagi rasa marah. Tidak ada dendam. Tidak ada cinta. Nama Arman telah selesai di hidupnya. Di tempat lain, seorang buruh pelabuhan mengenakan sepatu safety baru. Gratis. Ia mengikat talinya pelan. Lalu kembali memanggul karung. Tanpa tahu bahwa perempuan yang memberinya sepatu pernah ia usir di tengah hujan. Dan di sanalah karma bekerja. Tidak dengan teriakan. Tidak dengan tamparan. Tapi dengan jarak. Antara ratu dan buruh. Yang tak akan pernah bertemu lagi.